ini. Artinya saudara, kuasa kebangkitannya itu surga mengguncang bumi, saudara. Surga datang ke bumi ini dan mengguncangkan, membukakan segala ikatan-ikatan, saudara. Apa yang dibuka? Kain kafan yang mengikat Yesus, yang mengikat dia, saudara, dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya. Batu yang menutup kuburnya, materai raja yang menutup kuburnya, penjaga yang ada di sana. Saudara, surga mengguncang bumi, dia menerobos semua, saudara. Apa itu maksudnya, saudaraku yang terkasih? Saudara mengerti kalau engkau mempunyai kuasa kebangkitan Yesus, saudara, maka tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutup jalanmu ketika kau berjalan bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin menutup pikiranmu sehingga kau galau, sehingga kau picik, sehingga kau gelap pikiranmu. Tetapi ketika kau punya kuasa kebangkitan Yesus, maka engkau bisa berkata di dalam nama Yesus, hal-hal yang membuat pikiranku suntuk, yang membuat pikiranku kacau, yang membuat aku tidak pengharapan pikiran ini, di dalam nama Yesus aku telah dilepaskan. Saudara, kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Itu dikatakan begini. Mari kita baca sama-sama, saudara. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau saudara mengerti ayat ini, maka engkau tidak akan berkata, terlalu sulit mendapat pekerjaan di zaman ini. Halo? Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau mengerti kuasa kebangkitan ini, engkau tahu engkau ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam engkau, engkau di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan berkata terlalu sulit hidup ini, terlalu rumit hidup ini. No, saudara. Kenapa? Dikatakan segala ikatan, segala materai, segala yang tertutup, ada kuasa Yesus yang dapat membukakannya bagimu. Katakan amin, saudara. Tidak akan pernah dibiarkannya engkau akan meminta-minta roti. Amin, saudara. Di dalam masa pandemi ini, walaupun ada orang yang sakit, tetapi oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus itu, maka ikatan virus-virus itu akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Dikatakan apa ayat ini, saudara? Bila Tuhan membukanya, tidak ada kuasa yang sanggup menutup. Amin, saudara. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia dari surga, saudara. Dia pemilik surga. Karena ayat ini berkata surga mengguncang bumi dan malaikatnya turun, saudara. Oh, haleluya, saudara. Saudara, itu juga berkata apa, saudaraku? Bahwa kalau kita di dalam Tuhan, kita memiliki kuasa kebangkitan Tuhan, maka seharusnya iman kekristenan kita tidak akan menjadi loyo, letoy, bahasa Medan. Loyo, letoy, apalagi lunglai, 5L, lemah letih lesu, tak bersemangat. Tanpa ekstra jos pun saudara bisa semangat. Amin. Kita baca Yesaya 61. Mari kita baca Yesaya 61. Mulai daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan baca Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4. Perhatikan ayat ini baik-baik. 1, 2, iya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar,
supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara perhatikan di sini, kuasa kebangkitan Yesus dikatakan di situ apa saudara? Membebaskan, melepaskan orang-orang yang dipenjara. Saudara, mungkin engkau berkata, aku sedang tidak dipenjara ibu di LP Tanjung Gusta. Tetapi saudara, apakah engkau masih terikat dengan kuasa dosa? Masihkah engkau terikat dengan pornografi, dengan rokok, dengan apalagi narkoba, dengan seks bebas? Engkau mungkin terlibat dengan perdukunan, engkau terikat dengan kenajisan, engkau terikat dengan amarah, engkau terikat dengan kebencian. Dengan apa engkau terikat? Dengan apa engkau terbelenggu, saudara? Berita kebangkitan pada hari ini mengatakan, karena dia hidup, karena kuasa kebangkitan, maka dikatakan itu pintu-pintu, pintu yang menutup, batu yang menutup itu digulingkan, saudara. Amin, saudara. Ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Yesus di dalammu, maka kuasa kebangkitan itu, engkau bisa berkata kepada pergumulan dan persoalanmu. Engkau harus bisa dilepaskan. Engkau bisa berkata kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, yang engkau melihat sepertinya sudah menjadi reruntuhan, sepertinya nggak mungkin dipulihkan nikah rumah tanggaku, seperti anakku ini sepertinya nggak mungkin nggak bertobat, sepertinya tidak ada satu harapan. Tetapi kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan, engkau mengerti ayat itu, bahwa hanya oleh nama Yesus, oleh kebangkitan Yesus, kita bisa dilepaskan dari penjara dosa, dari ikatan si iblis. Katakan amin. Tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, apapun itu di dalam nama Yesus itu dipatahkan, dilepaskan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, maka iblis akan membuat orang-orang untuk tidak datang kepada Yesus. Itu makanya kenapa iblis akan membuat orang untuk tidak datang ke gereja, tidak datang dalam persekutuan doa, tidak datang dalam menyembah Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mau mengalami dibaptis, saudara, yaitu komitmen untuk meninggalkan dosa, untuk tidak punya komitmen di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena iblis tahu begitu dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus. Kalau ada orang Kristen yang hanya ke gereja-gereja saja, dia tidak takut, saudara. Kalau ada orang Kristen yang hanya beribadah saja, tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan, dia tidak tahu siapa Allah yang dia sembah, iblis tidak takut, saudara. Tetapi ketika orang itu mengalami Tuhan, dia mengerti siapa Allah yang dia sembah, yang ada diam di dalam hidup dia, maka saudara, iblis dikatakan gemetar. Katakan kepada kiri kananmu, kuasa kebangkitan ada di dalammu. Amin, saudara. Amin, saudara. Engkau bisa mengatakan, di dalam nama Yesus penyakitku sembuh. Dalam nama Yesus roh yang mengikat anakku ini tidak bertobat, dalam nama Yesus dilepaskan. Anakku yang gak pulang-pulang, cucuku yang gak pulang-pulang, dalam nama Yesus kembali. Itu saudara. Hari Rabu yang lalu kami ada doa sama, hanya di teras saja, saudara, di teras. Kami 4 orang, Ibu Marmata, Ibu Linda, Ibu Vera. Kami berdoa buat cucunya, sudah berbulan-bulan. Langsung opung tadi kasih tahu, malam itu langsung pulang, saudara. Tapi masalahnya, karena doa itu gak terus, bikin lagi. Kenapa, saudara? Makanya doa, kuasa kebangkitan harus engkau miliki. Amin, saudara. Mata patahkan di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, engkau tidak bisa kembali lagi ke tempat hidupmu yang lama. Hai
Hai suami-suami yang dibawa, siapa? Wewe Gombeng. Dalam nama Yesus pulang. Kuasa kebangkitan, amin. Hanya masalahnya kita akan melihat itu sudah reruntuhan, sudah terlalu lama. Dengar firman Tuhan dalam Yesaya tadi, saudara. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil, amin. Hari ini kuasa kebangkitan berbicara apa, saudara? Yaitu jangan ada seorang yang mengatakan dirinya pengikut Tuhan tapi masih terbelenggu. Jiwamu harus dilepaskan, rohmu harus dilepaskan, pikiranmu harus dilepaskan dengan kuasa kebangkitan. Jangan ada daerah dalam hidupmu yang tidak dibangkitkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Ya, saudara. Yang kedua kita lihat di sini, saudara, Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa kebangkitan Tuhan adalah mengalahkan segala kuasa, segala kekuatan dan kerajaan maut, saudara. Wahyu 1 ayat 17b dan sampai 18 berkata demikian. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, perhatikan ayat ini, perhatikan ini. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala kuasa dan kekuatan. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa itu pun menjadi milikmu, menjadi milik kita. Katakan yes. Karena dikatakan apa? Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Dikatakan ayat itu dikatakan dalam Matius 28 tadi, segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Kenapa engkau masih berkata setan itu kuat? Setan sudah dikalahkan. Amin, saudara. Amin. Kenapa engkau begitu gentar, saudara, memberitakan kabar keselamatan, saudara? Artinya Tuhan pun menguasai alam roh. Amin, saudara. Kalau engkau hidup dalam kekudusan, engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Mau apapun orang-orang ketika engkau tidur dikirimkan dalam bentuk apapun, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu akan dipatahkan. Tidak ada kuasanya atasmu. Halo? Amin. Ya. Masalahnya, apakah engkau mengerti ayat Wahyu ini yang Tuhan sendiri berkata, halo, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Bisakah engkau berkata seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan? Kuasa kebangkitan menghidupkan segala sesuatu yang engkau alami. Nikah rumah tangga yang dihidupkan, kasih yang padam dipulihkan, saudaraku. Pekerjaan yang dihidupkan, saudara. Apalagi, saudara? Pelayanan yang dihidupkan, masa depan yang diberikan kehidupan, saudara. Sehingga engkau akan mengerti, saudara, hidup ini tidak rumit, saudara. Tapi hidup ini akan berkemenangan demi keberkemenangan kalau kita mengerti ini dan mengimani dan menghidupinya. Tetapi kalau engkau mengerti firman Tuhan itu, bahwa Yesus itu adalah sejarah, engkau tidak dapat apa-apa. Kalau engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, gak mau menghidupkan firman Tuhan, engkau tidak akan dapat apa-apa, saudara. Dan itu yang iblis sedang buat kepada gereja-gereja Tuhan, supaya tidak berdampak. Sadarlah terhadap tipu muslihat iblis, saudara. Iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan coba membinasakan hubunganmu, anak, orang tua, mertua, menantu, suami, istri, sesama jemaat, sesama tetangga, saudara bersaudara. Dia akan mencuri kesehatanmu, dia akan mencuri sukacitamu, dia akan mencuri pengharapanmu. Tetapi
saudara, Tuhan datang adalah untuk melepaskan kita, untuk dapat merebut kembali apa yang telah dicuri oleh setan, menghidupkan kembali apa yang telah dibinasakannya, saudara. Makanya saudara, terimalah kuasa kebangkitan itu, bahwa tidak ada satu kuasa apapun, saudara, yang dapat membuat engkau menjadi kalah, saudara. Yang ada adalah karena kita buka diri kepada setan untuk kita mau kalah. Karena kita tidak punya doa, karena kita tidak suka baca firman, karena kita tidak suka ibadah, kita tidak mau dimuridkan. Itu yang dibuat oleh setan, saudara. Mari kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 4 yang seperti kita katakan. Tidak ada yang mustahil bila Roh Allah bekerja bagimu, saudara. Walaupun mungkin engkau jualan di pasar Peringgan atau di Sambu atau di mana dengan jualan yang sama, tetapi karena ada kuasa darah Yesus, Tuhan bisa perintahkan belanja di tempatmu. Tetapi dengan syarat jangan ada yang lain engkau buat di situ. Tetapi semakin engkau membuat sesuatu sesajen, itu akan membuat justru gelap. Kenapa? Tuhan yang lain, berkatnya juga lain. Mungkin sepertinya ada berkat dari setan, ada, tapi ada tumbalnya. Kesehatannya dicuri, berkatnya dicuri, ya. Tetapi berkat dari Tuhan tidak ada bayangan pergantian, saudara. Ada ayat itu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari saudara kita baca. 1, 2 yang. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, mengertilah bahwa Allah yang bangkit itu, Allah yang ingin kita menjadi anaknya. Maka Allah ini berkata, kamu anak-anakku, kamu berasal dari Allah, gennya Allah. Maka Tuhan mau kita selama kita hidup di bumi ini, kita maksimal, saudara. Kita patahkan segala kuasa-kuasa apapun di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada seorang pun kalau mengerti ini akan gampang undur daripada Tuhan. Akan berkata hidup ini terlalu rumit, hidup ini sepertinya bagaimana. Masalahnya ada yang menjadi penghalang adalah dosa. Makanya dikatakan itu yang pertama yang Tuhan lakukan, surga lakukan adalah melepaskan dari ikatan dosa, melepaskan dari kuasa setan yang mengkungkung itu orang, meremot dia kemana dia mau, setan itu. Itu makanya kehadiran Tuhan ke bumi ini adalah untuk melepaskan terlalu ngeri akibat dosa, saudara. Dan tidak ada yang bisa lakukan kecuali Allah sendiri. Dan tanpa penebusan di kayu salib, tanpa penebusan Tuhan, tanpa kita mengalami karunia Tuhan, kita tidak akan bisa juga sampai kepada hidup yang kekal. Ketiga, saudara, ayat itu dikatakan, saya mencatat di sini, kuasa kebangkitannya melenyapkan roh ketakutan dan duka cita dan menggantikannya dengan sukacita. Di dalam Matius 28 ayat 10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Di dalam Yohanes 20 ayat 15 juga, jadi ketika murid-murid itu sudah pulang, Maria dikatakan kembali lagi ke kubur itu, dan dia berdiri di depan kubur itu dan dia menangis. Yesus datang kepadanya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Saudara, mengertilah, kuasa kebangkitan Yesus saja yang bisa melenyapkan roh ketakutan dan duka cita yang ada di dalam hidup kita. Akibat dosa membuat kita hidup dalam ketakutan. Takut akan apa yang dimakan, takut mati,
takut masa depan, takut di dalam masa pandemi ini, apa iya ya aku nanti bisa bekerja, apa iya ya aku bisa dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga, apa iya ya aku bisa dapat keturunan. Yang sudah punya pahobu, apa iya ya anakku ini, cucuku ini bisa bertumbuh dalam keadaan baik. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, maka lihat dia tidak berani bertemu dengan Yesus. Dia sembunyi. Dosa membuat orang tidak akan datang kepada Tuhan, tidak berani. Makanya orang yang hidup dalam dosa tidak berani doa, tidak berani menghadap Tuhan karena dia belum dilepaskan. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan oleh darah Yesus, menerima keselamatan karya Yesus di kayu salib, maka dikatakan itu kita penuh dengan keberanian menghadap tahta hadirat Tuhan. Karena tirai itu sudah disingkapkan, dibelah, saudara. Sehingga kita akan dengan bebas, dengan sukacita hati yang tidak tahan untuk berseru kepada Tuhan. Daud berkata apa, saudara? Ketika aku takut, aku ingin percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Daud tahu siapa Allah yang dia sembah. Kalau engkau dalam hidupmu setiap hari penuh dengan ketakutan, introspeksi diri, apakah aku ini mengenal siapa Yesus yang aku sembah? Karena dikatakan begitu banyak ayat firman Tuhan yang selalu Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Dan dikatakan bahwa kita juga tidak diberikan roh ketakutan. Lihat di situ, ketakutan itu adalah roh, berasal dari si jahat. Karena takut orang pergi ke dukun. Karena takut tidak dapat jodoh, dia cari pemanis, apa namanya itu, pelet. Karena takut tidak laris dagangannya, dia pakai apa, saudara? Opo-opo atau apalah itu namanya. Makanya iblis akan membuat manusia untuk dibelenggu oleh roh ketakutan. Roh ketakutan menjadi pintu untuk dosa masuk. Karena ketika engkau takut, engkau sedang berkata bahwa engkau tidak percaya kepada Yesus. Halo? Kalau kita sedang takut, kita sedang tidak percaya bahwa Yesus sanggup sembuhkan, Yesus sanggup pulihkan suami kita, istri kita, anak kita. Yesus tidak sanggup memulihkan dagangan kita. Yesus tidak sanggup melakukan perkara yang besar. Itulah roh ketakutan. Dan itu berarti engkau sedang berkata bahwa Yesus tidak punya kuasa apapun, yang lain yang punya kuasa. Maka engkau pergi kepada orang pintar, engkau beri nasihat kepada yang lain. Itu sudah. Tetapi dengar berita ini, kalau engkau mengerti kuasa kebangkitan, maka itu dikatakan melenyapkan segala roh ketakutan. Apa saja yang engkau takutkan, itu dilenyapkan. Karena dia katakan apa? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau kau mengerti dan kau mengalami kuasa kebangkitan, maka kau berkata, I can face tomorrow. Amin. Aku bisa menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan seberat apapun. Karena Yesus adalah Allah yang hidup, yang selalu beserta dengan aku. Dia tidak akan pernah membiarkan aku. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia tidak akan mempermalukan orang yang mengandalkan dia. Katakan amin. Ya. Engkau tadi tidak lagi berkata, aduh lemas, aduh tak bersemangat.
takut? Tidak, saudara. Karena kita mengerti kuasa kebangkitan, maka duka cita apapun itu, karena kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu orang yang sangat kita kasihi, atau mungkin ada hal yang membuat engkau duka cita, itu dengan kuasa kebangkitan Yesus diganti dengan sukacita. Dan dengar firman ini, Yesus bukan hanya datang kepada Maria Magdalena dan berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Saat ini dia datang kepadamu satu persatu, dan dia bertanya, "Ibu, apa yang engkau tangisi? Kenapa engkau menangis?" Yesus sedang mengatakan, "Aku ini ada, aku cukup bagimu." Engkau sekarang ini sedang tangisi apa, saudara? Kalau engkau mengerti kuasa kebangkitan Yesus, maka engkau berkata, "Ya Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Aku akan melihat keluargaku dipulihkan, sakitku disembuhkan, pekerjaanku dipulihkan, nikah rumah tanggaku dipulihkan, masa depanku dipulihkan." Apa saja di dalam nama Yesus. Kita baca bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dalam dua versi, Alkitab terjemahan baru dan Alkitab sehari-hari. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 14. 1-2 ya. "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu." Dalam Alkitab sehari-hari berkata, "Berbahagialah apabila saudara dinista dan dihina karena saudara orang Kristen, sebab bila mana hal itu terjadi, roh Allah akan datang ke atas saudara dengan kemuliaannya yang besar." Saudara, itu berarti apa? Apapun yang dunia bisa lakukan, yang bisa menggoncangkan, tapi kalau engkau mengerti siapa Allah yang mati dan bangkit itu, Allah yang hidup itu, yaitu Yesus, dan dikatakan itu, baik itu nistaan apapun, tapi roh Allah ada padamu. Katakan, roh Allah ada padaku. Roh kebangkitan Kristus ada padaku. Amin, saudara. Itu yang dikatakan, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Engkau jangan lagi membiarkan dirimu untuk terikat. Halo? Engkau telah ditebus dengan cara yang mahal. Jangan lagi membuat Yesus menangis, saudara. Yesus sudah mau datang segera. Kebangkitan Yesus berbicara, Yesus segera datang, saudara. Jangan lagi membuat Yesus nangis dengan engkau tidak melayani sungguh-sungguh. Jangan lagi membuat Yesus menangis dengan engkau terus-menerus berbuat dosa. Kalau engkau terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya engkau tidak di dalam Yesus, saudara. Jangan lagi engkau hidup dalam perdukunan. Jangan lagi hidup perkataanmu itu membuat orang lain menjadi jatuh. Kehidupan itu membuat orang tidak datang kepada Tuhan, menjadi jauh. Bertobat, saudara. Jangan membuat Yesus menangis, saudara. Kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan kasih karunia Tuhan itu masih luar biasa untuk kita bertobat. Bertobat untuk berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, membawa keluarga yang belum diselamatkan. Karena ayat firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu dan engkau kenal siapa-siapa orang di sekitarmu, anakmu, suamimu, tetanggamu, keluargamu, teman satu sekolah, tapi engkau tidak pernah beritakan tentang Yesus yang bangkit itu, kalau dia mati, darahnya akan ditanggung atasmu. Itu firman Tuhan, saudara. Itulah kenapa kita masih hidup. Jadi jangan sia-siakan ketika masih hidup. Jangan matamu hanya melihat persoalanku terlalu berat. Orang lain juga punya masalah. Amin, saudara. Semua kita, kalau kita masih hidup, punya masalah. Tetapi karena kita punya Yesus, kita dapat melaluinya itu, saudara. Amin, saudara. Kita bisa melaluinya karena
hidup, saudara. Allah mendengar doamu. Dia tahu pergumulanmu. Kenapa kau tidak datang kepada Yesus? Dia telah melepaskan, telah mengikatkan. Hanya kita yang memberi diri kita diikat lagi. Amin, saudara. Jadi jangan bodoh. Kita jangan bodoh. Iblis memang membuat kita menjadi bodoh, saudara. Tetapi kalau kita mengerti itu, maka kita akan hidup berkemenangan demi kemenangan. Bilang kiri kanan, bangkitlah dengan kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan menyanyi bersama-sama. Tim boleh maju ke depan. Kita nyanyikan pujian. Lagu ini lagu yang sudah lama, berkata beginian: damai yang dia berikan sangat besar. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Orang yang memiliki keteguhan hati untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berkata dia jagai dengan damai sejahtera. Perintah Tuhan itu nggak sulit, saudara. Kalau Tuhan kasih perintah di Alkitab, itu artinya diberikan kuasa untuk kita melakukannya. Amin. Yang ada adalah bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Dan kalau kita tidak mau, kita tidak akan mengalami kemenangan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Damai sejahtera datang kepada Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dan bersuka cita bersama dengan Tuhan. Sia-sia pekerjaan, tidak sia-sia kepercayaan kami ya Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala pergumulan dan persoalan kami, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala kelemahan kami.
kami, di dalam persoalan-persoalan kami. Allah yang selalu memberikan pengharapan, selalu memberikan jalan terbuka, menghiburkan, memulihkan, membangkitkan Tuhan. Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Sebab itu di dalam nama Yesus, ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang membuat kami masih terikat, dipenjarakan oleh dosa, oleh dunia ini, di dalam nama Yesus dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya, dipulihkan dalam nama Yesus. Hati yang berduka cita dihiburkan dengan sukacita dari surga. Kami bersuka cita karena kebangkitan Yesus ditandai kembali dengan surga terbuka, dan malaikat Tuhan menyatakan konfirmasi kembali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah pemilik surga. Oh haleluya, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, meteraikan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.